Hingga saat ini, belum ada vaksin atau obat khusus untuk penderita COVID-19. Untuk menghindari virus berbahaya ini dan memutus rantai penderita COVID-19, bisa kita lakukan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Di bidang pendidikan, adanya COVID-19 sangatlah berdampak. Yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka di sekolah, beralih pembelajaran jarak jauh di rumah. Pembelajaran jarak jauh di rumah, tidak ada alasan untuk peserta didik malas-malasan belajar, karena guru sudah menyiapkan media pembelajaran yang sangat menarik. Dan tentu saja bisa meningkatkan niat belajar peserta didik. Baiklah, kita mulai saja pembelajarannya. Pada pertemuan kali ini, kita masih mempelajari sistem gerak. Ya, kita mulai. Yang pertama, bentuk tulang. Jadi bentuk tulang ini dia terdiri dari 4 bagian. Ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipa ini bentuknya panjang, silindris panjang, atau berbentuk tabung. Tulang pipa ini fungsinya untuk menahan berat tubuh dan melakukan pergerakan. Tulang pipa ini terdapatnya di humerus. Humerus itu lengan atas. Ulna ini tulang hasta. Radius ini tulang pengumpil. Femur, tulang paha. Tibia, tulang kering, dan fibula atau tulang betis. Lanjut lagi ke bagian tulang pendek. Tulang pendek ini bentuknya kubus pendek, fungsinya untuk memberikan kekuatan dan kekompakan pada area yang pergerakannya itu sangat terbatas. Tulang pendek ini contohnya itu terdapat di karpal. Karpal ini pergelangan tangan, tarsal, pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Lanjut lagi ke bagian tulang pipi. Tulang pipi ini bentuknya gepeng, fungsinya itu untuk memperluas permukaan untuk pelekat otot dan memberikan perlindungan. Tulang pipi ini contohnya di tulang tengkorak, rusuk, belikat, dan dada. Lanjut lagi ke bagian tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini bentuknya tidak beraturan, fungsinya ini belum diketahui, contohnya itu di tulang belakang. Ke pembahasan selanjutnya mengenai rangka manusia. Bagaimana proses terjadinya pembentukan tulang? Pembentukan tulang ini nama lainnya osifikasi. Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Rangka manusia ini terbentuk pada akhir bulan kedua atau bulan ketiga pada waktu perkembangan embrio. Tulang yang terbentuk ini mula-mula adalah tulang rawan atau cartilago yang berasal dari jaringan mesenkim atau jaringan embrional. Sesudah cartilago ini terbentuk, rongga yang ada di dalamnya ini akan terisi oleh osteoblas. Sel-sel osteoblas terbentuk secara konsentris, yaitu dari dalam keluar. Setiap sel melingkari pembuluh darah dan serabut saraf yang membentuk sistem Hebers. Substansi di sekitar tulang ini disebut sebagai matriks tulang, tersusun atas senyawa protein. Selanjutnya terjadi pengisian kapur. Pengisian kapur dan fosfor sehingga matriks tulang ini dia menjadi keras. Nah, pengerasan tulang inilah yang disebut sebagai
osifikasi. Ya baiklah, ke pembahasan selanjutnya mengenai hubungan antar tulang atau disebut sebagai persendian. Jenis persendian ini terbagi menjadi dua bagian, ada sinatrosis dan diartrosis. Sinatrosis ini dibedakan lagi menjadi dua bagian, ada sinkondrosis dan simfibrosis. Ya, kita bahas satu persatu. Sinatrosis ini adalah persendian yang tidak dapat digerakkan. Untuk sinkondrosis ini adalah persendian oleh tulang rawan atau kartilago hyalin. Contohnya itu hubungan antara epifisis dan diafisis pada tulang dewasa. Untuk simfibrosis ini adalah persendian yang dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago, jaringan ikat, serabut, dan ligamen. Nah, sehingga memungkinkanlah terjadi sedikit gerakan. Contohnya itu sendi antar tulang betis dan tulang kering. Lanjut lagi ke bagian diartrosis. Untuk diartrosis ini dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, sendi geser, dan sendi luncur. Diartrosis ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya suatu gerakan yang secara leluasa. Berdasarkan arah geraknya yang ditimbulkan tadi, diartrosis ini dibedakan menjadi 6 jenis. Nah, kita bahas satu persatu. Sendi engsel. Jadi sendi engsel ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah. Nah, contohnya itu di persendian pada tulang siku dan lutut. Lanjut lagi ke bagian sendi pelana. Sendi pelana ini adalah persendian yang memungkinkan gerakan ke dua arah. Contohnya itu persendian pada hubungan antar tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Lanjut lagi ke bagian sendi putar. Sendi putar ini adalah persendian tulang yang satu mengintari tulang yang lain. Nah, sehingga menimbulkanlah gerakan rotasi. Contohnya itu terdapat di tulang tengkorak dengan tulang atlas dan tulang radius dengan ulna. Lanjut lagi ke bagian sendi peluru. Sendi peluru ini adalah persendian yang gerakannya itu paling bebas di antara persendian yang lain, yaitu dapat bergerak ke segala arah. Nah, contohnya itu terdapat di tulang lengan atas dengan gelang bahu dan tulang paha dengan gelang panggul. Lanjut lagi ke bagian sendi geser. Nah, sendi geser ini adalah persendian yang gerakannya hanya menggeser. Kedua ujung agak rata dan tidak berporos. Sendi geser inilah disebut sebagai sendi kepat atau sendi apoid. Contohnya itu terdapat di persendian pada hubungan antar ruas-ruas tulang belakang. Dan yang terakhir, sendi luncur. Sendi luncur ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan badan melengkung ke depan, ke belakang, atau memutar. Contohnya itu scapula dengan calpicula dan carpal dengan metacarpal. Ya, berlanjut lagi ke bagian otot. Otot ini merupakan alat gerak aktif. Otot dapat bergerak karena adanya sel otot. Nah, otot ini bekerja dengan berkontraksi dan relaksasi. Karena gerak kontraksi dan gerak relaksasi ini, maka dapat disimpulkanlah bahwa otot ini dia mempunyai karakter. Karakternya ini terdiri dari 3 bagian, ada kontraksibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Kita bahas satu persatu. Kontraksibilitas ini yaitu kemampuan otot untuk memendek atau berkontraksi.
Untuk ekstensibilitas ini yaitu kemampuan otot untuk memanjang atau berelaksasi. Untuk elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk dapat kembali pada ukuran semula setelah memendek dan memanjang. Lanjut lagi ke bagian fungsi otot. Fungsi otot ini ada 3. Yang pertama itu untuk melaksanakan kerja, misalnya itu berjalan, memegang, dan mengangkat. Yang kedua mengalirkan darah dan mengedarkan sari makanan dan oksigen. Dan yang ketiga yaitu untuk menggerakkan jantung. Jenis gerak otot. Nah, jenis gerak otot ini dia dibedakan menjadi 2 bagian. Ada antagonis sama sinergis. Kita bahas satu persatu. Untuk otot antagonis ini yaitu gerak otot yang berlawanan arah. Contohnya itu bicep dan tricep. Nah, bicep dan tricep ini pada otot lengan atas. Nah, jika otot pertama itu berkontraksi dan otot yang keduanya itu berelaksasi, sehingga menyebabkan tulangnya itu akan tertarik atau terangkat atau sebaliknya, seperti itu contohnya. Kita bahas satu persatu ya. Arah gerak antagonis ini yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada ekstensi dan fleksi. Nah, ekstensi ini yaitu gerak meluruskan, sedangkan fleksi yaitu gerak membengkokkan. Misalnya kayak gini, saat kita berdiri kaki dalam posisi lurus, nah itulah disebut sebagai ekstensi. Sedangkan pada saat kita jongkok, kaki dalam posisi menekuk, nah itu disebut sebagai fleksi. Sudah paham? Lanjut lagi ke bagian abduksi dan aduksi. Nah, abduksi ini gerakannya itu menjauhi badan, sedangkan aduksi ini adalah gerakan mendekati badan. Contohnya seperti ini, gerak tangan sejajar bahu. Gerak tangan sejajar bahu itu disebut sebagai abduksi. Sedangkan gerak sikap sempurna, nah itu disebut sebagai aduksi. Lanjut lagi ke bagian depresi dan elevasi. Untuk depresi ini adalah gerak menurunkan, sedangkan elevasi ini gerak mengangkat. Misalnya seperti ini, gerak menunduk dan menengada, seperti itu. Lanjut lagi ke bagian supinasi dan pronasi. Untuk supinasi ini adalah gerakan menengadakan tangan, sedangkan pronasi ini adalah gerak menelungkupkan tangan. Seperti itu, sudah paham? Ya. Pembahasan terakhir ini mengenai kelainan sistem gerak. Kelainan sistem gerak ini dia terdiri dari 4 bagian. Ada kelainan pada tulang, kelainan pada tulang belakang, kelainan pada sendi, dan kelainan pada otot. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari kelainan pada tulang. Jadi kelainan pada tulang atau gangguan pada tulang ini dapat menyebabkan beberapa hal. Nah, yang pertama itu fisura. Fisura atau retak tulang itu dapat diperbaiki karena periosteumnya itu akan membentuk kalus. Kalus itu berupa sambungan. Lanjut lagi ke bagian fraktura. Kalau fraktura ini patah tulang ya. Jadi gini perbedaannya. Fisura itu retak tulang ya. Kalau fraktura itu patah tulang. Untuk fraktura atau patah tulang ini umumnya dia terjadi pada tulang pipa. Nah, apabila tulang yang patah itu sampai keluar kulit, itu disebut sebagai patah tulang terbuka. Sedangkan jika tidak sampai keluar kulit, itu disebut sebagai patah tulang tertutup. Memar sendi. Memar sendi ini apabila selaput sendinya itu dia akan mengalami robek. Yang terakhir urai sendi. Urai sendi ini yaitu memar sendi yang diikuti
lepasnya ujung tulang dari persendian. Lanjut lagi ke bagian kelainan pada tulang belakang. Nah, gangguan pada tulang belakang ini dikarenakan sikap duduk yang salah, sehingga mengakibatkan beberapa kelainan. Kelainannya itu ada 3, ada lordosis, kiposis, dan skoliosis. Kita bahas satu persatu. Lordosis itu yaitu jika bagian leher dan panggungnya itu terlalu membengkok ke depan, itu disebut sebagai lordosis. Nah, pada orang normal itu tulang belakangnya itu dapat dilihat tampak lurus. Nah, sedangkan penderita lordosis ini tulang belakangnya itu akan tampak melengkung. Kemudian kiposis. Kiposis ini yaitu jika bagian punggungnya itu terlalu membengkok ke belakang. Itu disebut sebagai kiposis. Untuk skoliosis ini jika bagian punggungnya itu membengkok ke kanan atau ke kiri. Nah, itu disebut sebagai skoliosis. Lanjut lagi ke bagian kelainan pada sendi. Kelainan pada sendi ini yang pertama itu ada ankilosis. Ankilosis ini yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah kedua tulangnya itu menyatu. Kemudian ada disiokasi, yaitu sendi bergeser dari kedudukan semula. Kemudian ada terkilir atau keseleo. Terkilir atau keseleo ini yaitu tertariknya ligamen akibat gerak yang mendadak. Kemudian ada artritis. Artritis ini yaitu peradangan pada satu atau beberapa sendi, dan kadang-kadangnya itu posisi tulangnya itu akan mengalami perubahan. Kemudian ada kelainan pada otot. Nah, kelainan pada otot ini yang pertama itu ada atrofi. Atrofi ini keadaan di mana ototnya itu mengecil sehingga menghilangkan kemampuannya untuk berkontraksi. Untuk hipertrofi itu keadaan ototnya itu menjadi lebih besar, kebalikan dari atrofi tadi. Kalau atrofi keadaan di mana ototnya itu mengecil. Kalau hipertrofi ini keadaan otot menjadi lebih besar dan kuat karena sering dilatih secara berlebih. Kemudian ada kejang otot. Nah, kejang otot ini kelainan otot yang terjadi karena melakukan aktivitas terus-menerus pada suatu ketika tak mampu lagi melakukan kontraksi alias kejang. Nah, karena telah kehabisan energi atau sering disebut sebagai kram. Kemudian ada kaku leher. Kaku leher ini keadaan lehernya itu terasa kaku dan sakit jika digerakkan. Kemudian ada kelainan tetanus. Nah, kelainan tetanus ini kejang otot yang disebabkan oleh toksin atau racun yang dihasilkan oleh baksil tetanus. Kemudian ada distrofi otot. Distrofi otot ini penyakit otot kronis sejak anak-anak seperti itu.